Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Ibu Eli dan kakak-kakak pembina lainnya. Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Minggu ini kita memasuki Minggu Palma, di mana Tuhan Yesus disambut dengan penuh sukacita di pintu gerbang Yerusalem. Sebelum kita memasuki Trihari Suci. Apa itu Trihari Suci? Yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Sebentar lagi kita akan mengikuti Bina Iman secara online bersama kakak-kakak pembina yang lainnya. Marilah kita persiapkan kitab sucinya dan kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai Bina Iman secara online pada hari ini. Selamat mengikuti. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik, sebelum kita melanjutkan Bina Iman online, kita berdoa dulu yuk. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam Bina Iman Anak Gregorius. Walaupun hanya secara online, kami percaya Engkau selalu hadir di antara kami. Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Palma, dimulainya pekan suci. Kami mau menjadi anak-Mu yang selalu baik, selalu tekun, patuh, dan selalu setia kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti Bina Iman online. Berkatilah kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Injil Markus 14 ayat 1-15 dan 47. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus.
ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada para orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kau menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kau mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyelemi domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Berta. Apa kabar? Ibu berharap selalu baik ya. Pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu Palma, yaitu peringatan masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia dikurbankan dan dibangkitkan kembali. Minggu Palma ini adalah juga mengenang sengsara Tuhan. Perayaan Minggu Palma ini merupakan penanda umat beriman telah menerima Yesus sebagai Sang Raja Damai dan awal dari perjalanan sengsara Yesus hingga disalibkan. Dalam bacaan kali ini, minggu ini, Ibu akan membahas tentang Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai 15 dan 47, yaitu tentang rencana untuk membunuh Yesus. Nah, anak-anak, dalam bacaan tersebut Tuhan Yesus telah menjelaskan tentang masa depan dan masa akhir zaman dengan perumpamaan-perumpamaan di mana 2 hari lagi adalah hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Di saat Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada bacaan tersebut dikisahkan bahwa tinggal 2 hari lagi anak-anak kematian Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak melarikan diri dari Yerusalem, karena Yerusalem tempat beliau dilahirkan. Tuhan Yesus sengaja atau rela mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena itulah tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi 2 hari lagi Tuhan Yesus itu sebelum kematiannya,
dia mengadakan pesta roti tak beragi. Kita bisa lihat di gambar tersebut, dia membagi-bagikan roti tak beragi tersebut. Anak-anak mungkin belum tahu roti tak beragi seperti apa. Ibu kebetulan ngambil salah satu contoh roti tak beragi. Oh, seperti ini loh roti tak beragi itu ya modelnya. Mungkin ini ibu juga nggak tahu, mungkin dari gandum ya. Oke, baik anak-anak semua, di dalam Markus 14 ayat 3 terjadi peristiwa pengurapan akhir, ya, pengurapan akhir sebelum Tuhan Yesus dikuburkan, anak-anak. Dalam pengurapan tersebut terjadi di rumah Simon, yaitu di Betania, di mana para perempuan-perempuan membawa minyak naswatu yang sangat mahal harganya. Ya. Nah, minyak-minyak itu baunya harum sekali. Dia menyisakan uang yang begitu mahal untuk demi diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak semua, apakah kalian juga sudah pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, ibu berharap kalian semua pasti sudah ya. Nah, dengan apa kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Yaitu dengan perbuatan yang baik, dengan melakukan perintahnya, selalu rajin berdoa, bersyukur atas berkatnya, dan kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Kita wajib mensyukurinya ya. Oke, baik. Di dalam Markus tersebut, Markus 14 ayat 3 sampai 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat dia artinya mengingat Tuhan. Jadi kalau kita baca Injil artinya kita juga mengingat perjalanan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus ya. Arti mengingat itu apa anak-anak? Mengingat adalah mengenang dan memberikan kenangan kepada Tuhan yang baik dengan hati yang tulus agar Tuhan senang dan bangga kepada kalian semua. Contohnya apa? Agar Tuhan bangga dan selalu mengingat. Kita menolong teman yang kesusahan, Tuhan pasti bangga dan mengingatnya. Kita rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati dan tidak sombong, itu pun Tuhan pasti bangga kepada kalian semua. Ya, dan apa lagi? Oke? Sudah menolong, sudah berbuat rendah hati, kita patut menghormati orang lain dan menghormati orang tua kita. Itu juga Tuhan pasti bangga kepada kita. Ya, baik anak-anak. Mengingat adalah mengenang. Dan jika kita melakukan perbuatan yang baik tadi, pasti Tuhan bangga. Dan sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, itu adalah artinya iblis sedang menguasai kita. Maka kita harus selalu berusaha mengendalikan diri, mengontrol diri kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Jika kita dibisikin iblis dengan perbuatan yang baik, ayo berantem, jangan turutin orang tua dan sebagainya, yang itu yang tidak baik, buang-buang jauh dari telinga kita. Telinga kita hanya khusus untuk bisikan-bisikan dari malaikat yang baik. Ya. Nah, di dalam hal-hal yang baik tersebut, itu pasti Tuhan akan mendengar dan bangga pada kalian semua. Baik anak-anak, hal-hal yang baik tersebut harus selalu kita ingat, yaitu apa aja tadi ya. Kita juga harus bisa rajin berdoa ya, agar kita selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan. Nah, anak-anak,
Mudah-mudahan cerita tersebut bisa menjadikan anak-anak lebih mendalami lagi, mengerti apa makna dari bacaan Markus tersebut, bahwa kita harus selalu bersyukur dan kita selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik, cukup sekian dulu renungan Ibu hari ini. Semoga kita semua dapat belajar untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, untuk selalu rendah hati, berkorban, rela menanggung kesulitan demi keselamatan sesama kita. Amin. Sekian renungan hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dah. Adik-adik semua, selamat pagi. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita kali ini kita akan membuat hosti. Nah ini hostinya adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak gimana cara buat hostinya? Nah kalau adik-adik mau tahu, kita simak video berikut ini yuk. Perlu adik-adik siapkan adalah karton, gunting, spidol atau pensil warna, pensil, dan tutup botol atau adik-adik bisa menggunakan koin. Nah ini menggambar polanya seperti ini. Kita akan membuat tosti. Ini kita gambar pola berbentuk bulat. Setelah itu kita gunting sesuai dengan polanya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Ini kakak sudah hias dan adik-adik boleh menambahkan ayat favorit adik-adik. Setelah itu kakak buat di sini ada daun palma karena hari ini kita merayakan Minggu Palma. Dan di sini kakak buat love, bentuk love untuk menggambarkan cinta. Di sini juga ada bentuk salib untuk menggambarkan Yesus. Dan ini hasil akhirnya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur ya Allah atas berkat-Mu pada hari ini, atas renungan yang telah dibawakan. Semoga kami dapat menyadari, meresapi bahwa pengorbanan serta kematian akan memberikan kebangkitan yang mulia. Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita saat ini, mereka yang selalu berharap padamu, semoga mendapatkan terang yang datang dari Engkau. Tuhan, di masa pandemi ini kami sangat memohon supaya Engkau segera memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu, dan
membuat dunia ini menjadi baru seperti yang telah kau janjikan. Tuhan, semoga pandemi ini cepat berakhir Tuhan, supaya kegiatan kami dapat berjalan kembali dengan normal. Tuhan, kami serahkan semua hidup kami di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana Bina Iman hari ini? Pasti seru dan menyenangkan. Kita sudah bernyanyi bersama, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membuat aktivitas. Semoga semua ini bermanfaat bagi perkembangan iman adik-adik semua. Oh iya, jangan lupa kirim hasil aktivitas hari ini ke grup dia. Sekarang masih masa pandemi, kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu 1. Pakai masker, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Jaga jarak. Kakak-kakak mohon pamit dulu ya, sampai jumpa di Bina Iman minggu depan. Sampai jumpa, terima kasih.